Mekari Talenta adalah salah satu XRIS yang cukup populer di Indonesia. Mekari Talenta digunakan oleh 35.000 lebih bisnis di Indonesia. XRIS sendiri adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data dan proses terkait sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Dan salah satunya adalah Mekari Talenta ini sendiri. Adalah XRIS yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi bernama Mekari dan dirancang khusus untuk membantu perusahaan dalam mengolah berbagai aspek terkait dengan kepegawaian dan penggajian. XRIS Mekari Talenta ini sendiri dapat dicoba secara gratis dengan melakukan free trial dan pendaftaran akun baru. Namun, jika ingin berbayar, maka dapat menghubungi sales melalui WhatsApp. Mekari Talenta memiliki beberapa fitur yang tersedia yang dapat digunakan oleh para pengguna. Yang pertama adalah fitur dashboard. Fitur dashboard ini adalah sebuah homepage dari aplikasi Mekari Talenta, di mana di homepage ini terdapat menampilkan beberapa status seperti status kepegawaian, kemudian panjang dari servis dari para pegawai, yaitu berapa lama usia pekerjaan dari para pegawai, kemudian job level seperti CEO, manajer, dan staff, dan kemudian menampilkan beberapa informasi lain seperti informasi dari pengguna ini sendiri, kemudian bisa menambahkan beberapa karyawan juga, dan di sini juga terdapat cuti tahunan, kemudian display seperti kontrak probation, tax, dan polling. Kemudian fitur yang kedua adalah employee. Di fitur employee ini adalah serba-serbi tentang karyawan, mulai dari profil karyawan, kemudian fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh karyawan, kemudian cabang dari karyawan, misalnya ada Theo, Mahmud, dan Dermawan berada di karyawan pusat dan beberapa lain misalnya karyawan cabang. Kemudian di employee sendiri juga terdapat performance management seperti performance status, kapan sang karyawan ini diterima pekerjaan, hingga beberapa aspek lain tentang karyawan-karyawan yang ada pada perusahaan. Yang fitur yang ketiga adalah time management. Time management adalah manajemen waktu dari para karyawan yang ada pada perusahaan. Yang pertama ada time off. Time off adalah serba-serbi tentang izin para karyawan seperti cuti tahunan, izin maupun sakit. Kemudian di time off juga ada kehadiran, di mana hal ini akan mencatat daftar kehadiran para karyawan mulai dari tanggal masuk hingga tanggal keluar, check-in dan check-out, dan overtime. Kemudian ada schedule, yaitu schedule yang diterima atau dimiliki para karyawan. Di time management juga ada kalender. Kalender dapat diisi dengan event maupun rekap para karyawan. Misalnya ada Mahmud Dermawan pada tanggal 56 melakukan izin. Kemudian ada timesheet. Timesheet adalah daftar tugas atau aktivitas yang dibatasi oleh waktu. Fitur yang keempat adalah finance. Di fitur finansial terdapat 3 subfitur lain, yaitu reimbursement, yaitu pengembalian dari pinjaman para karyawan. Yang ada juga pada di sub finance, yaitu loan. Loan adalah pinjaman yang dilakukan oleh para karyawan. Contohnya adalah Mahmud meminjam 600.000 atau 6 juta. Kemudian di fitur finance juga ada cash advance, yaitu kartu kredit jika kalau para karyawan menggunakan kartu kredit perusahaan. Fitur yang kelima adalah payroll atau daftar gaji. Di fitur payroll, para pengguna software Talenta dapat mengupdate setiap event yang ada pada payroll. Misalnya dalam Talenta Payroll Software ITAT ini, kami mengedit menjadi 12 event, seperti update payroll komponen, run payroll, view report, dan setting, di mana setiap event dapat diklik dan menampilkan setiap kebutuhan yang ada. Misalnya pada update payroll komponen, yaitu berisi updatean dari payroll komponen-komponen yang ada, seperti basic salary dan semacamnya. Kemudian ada view report, di mana ini adalah laporan dari
penggajian. Kemudian ada juga seperti setting, yaitu pengaturan dari penggajian yang ada pada perusahaan. Dan event-event lain yang bisa diedit oleh pengguna sesuai dengan keinginannya. Fitur yang keenam adalah company. Company adalah serba-serbi tentang perusahaan seperti relasional dari perusahaan, aset, tugas, hingga aktivitas dari para user. Di dalam aset terdapat beberapa subbab-subbab poin yang dapat digunakan seperti aset laptop, motor, ataupun beberapa aset lain. Kemudian ada teks yaitu tugas. Tugas yang bisa diberikan pada setiap karyawan yang ada pada perusahaan. Kemudian ada lagi seperti notifikasi, di mana notifikasi ini berisi notifikasi dari para pegawai seperti gaji bulanan dan beberapa notifikasi yang dapat disetting oleh pengguna. Dalam company relasional juga terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan seperti polling, kemudian files yang berisi data-data pada perusahaan, kemudian ada report builder, dan beberapa aset-aset lain yang dapat digunakan oleh para pengguna, seperti dokumen template, reprimand, dan announcement. Dan yang terakhir adalah benefit. Di dalam benefit terdapat dua subbab yang dapat digunakan, yaitu asuransi dan Meka Reflect. Di Meka Reflect adalah beberapa hal yang dapat digunakan dan diaplikasikan pada karyawan. Sedangkan pada asuransi berisi asuransi kesehatan baik oleh karyawan maupun pekerja-pekerja tingkat atas seperti HRD, CEO, dan lain sebagainya. Kelebihan dari aplikasi Mekari Talenta ini mungkin yang pertama adalah kemudahan penggunaan UI-nya. Penggunaan UI pada Mekari Talenta ini bisa dikatakan ramah karena dapat digunakan oleh para user baru dan tidak membingungkan. Kemudian adalah automatisasi prosesnya, di mana setiap proses dari setiap manajemen dapat dilakukan secara otomatis. Kemudian manajemen pada Mekari Talenta dapat dilakukan oleh satu orang, yaitu terpusat, dan tidak memerlukan banyak orang untuk menghandlenya. Dan kelebihan yang lain adalah sistem pelaporan yang mudah, seperti penggajian, finansial, dan time management yang terpusat secara otomatis dan dapat dilakukan secara online. Dan aplikasi ini juga dapat berintegrasi dengan sistem-sistem lain secara efisien dan mudah. Namun, seperti kebanyakan kekurangan dari aplikasi Mekari, aplikasi ini membutuhkan koneksi internet. Jika tidak memiliki jaringan internet pada tempat yang digunakan aplikasi ini, maka aplikasi ini tidak akan berjalan. Dan kekurangan yang lain adalah kustomisasi atau fitur-fitur yang ada pada Mekari ini dapat dikatakan kurang untuk mensupport XRIS pada perusahaan-perusahaan besar. Dan penting untuk dicatat bahwa meski terdapat beberapa kekurangan, aplikasi Mekari Talenta ini cocok untuk perusahaan-perusahaan startup yang tidak membutuhkan terlalu banyak fitur dan membutuhkan keefisienan, mengingat aplikasi Mekari Talenta ini dapat digunakan di device manapun jika memiliki jaringan internet.